Halo semua, buat Anda penggemar skuter retro, kita akan membahas skuter yang satu ini. Dia tampangnya jauh banget ya dari kesan-kesan modern, tapi teknologinya yang diaplikasi di skuter ini sudah pasti skuter modern karena dia dijual dan baru saja hadir di Indonesia tahun ini juga. Royal Alloy GP 150. Harganya 69 juta on the road di Jakarta. Kita akan bahas skuter ini seperti apa bentuknya dan desainnya seperti apa. Begitu juga apa aja yang terdapat di skuter ini. Jangan kemana-mana, selamat datang di Auto Rider. Sebelum kita lanjutkan video ini, ada informasi buat Anda yang ingin mengembangkan usaha di bidang otomotif, terutama di dunia digital, berbasis aplikasi. Sekarang Gias punya aplikasi e-commerce yang namanya Gias Auto 360, dan di sana Anda bisa menjual kendaraan dan berikut dengan produk-produk pendukungnya, semua yang berbau-bau otomotif tentunya ya, dengan mudah, aman, dan nyaman. Anda bisa langsung daftar, dan daftarnya gratis, mudah juga downloadnya. Anda bisa lihat linknya di deskripsi di bawah ini. Kita langsung masuk aja ke Royal Alloy ya. Bentuknya itu retro banget dan berkelas ya, klasik. Karena dia bentuknya mirip sama Lambretta sebenarnya. Jadi sejarah panjang bentuk dari desain ini itu memang ujung-ujungnya adalah Lambretta zaman dulu. Bahkan pada saat kami bawa motor ini, beberapa orang datang, ternyata dia punya Lambretta di rumah dan mengira ini adalah modifikasi dari Lambretta tua dipasangin mesin baru. Bukan, ini adalah Royal Alloy. Walaupun banyak sekali ya cerita-cerita sebelumnya bahwa ada yang namanya Skomadi ya kan, terus dia juga akhirnya datang nih Royal Alloy ini. Jadi Royal Alloy ini sekarang dipasarkan di Indonesia oleh Utomo Corporation dan sudah ada dealernya ya di Indonesia. Di Jakarta tentunya kita bisa lihat beberapa dealer di Bayoran Lama, di Bintaro, di SCBD sudah ada. Dan sebelumnya hadir ada yang GP 200 itu ternyata sudah habis unitnya dan sekarang digantikan dengan yang GP 150 ini. Harganya sedikit lebih murah, 69 jutaan. Dan dia lumayan banyak nih yang menarik dari skuter ini. Kita lihat desainnya dulu ya pertama ya. Dia mempunyai yang paling khas dari desain ini adalah spakbor depannya, karena dia fix, nggak bisa noleh-noleh. Jadi kalau kita belok-belokin stangnya, bannya belok, tapi spakbornya enggak. Dan di depan ini dia punya sistem suspensi yang juga retro banget. Jadi dia tetap pakai dua fork ya, kiri dan kanan. Tidak seperti Vespa yang single fork dan lengan ayun. Dia juga pakai lengan ayun. Nanti kita akan bahas sedikit di sana, tapi kita bahas dulu desainnya. Dia ke belakang, wah bener-bener plek-plekan seperti Lambretta. Mungkin sedikit berbeda di bagian belakang karena tentu sekarang mesinnya berbeda ya. Kalau yang dulu kan zaman Lambretta dulu dia ada semacam coakan di bodi sebelah kanan itu buat starter. Sekarang nggak ada. Dia lebih slick, lebih mulus ke belakang. Di sebelah kiri juga semuanya slick, mulus ke belakang. Dan kalau kita lihat nih di sebelah sini dia tidak ada kickstarternya. Jadi motor ini benar-benar mengandalkan aki buat menghidupkan mesinnya. Mesinnya kita bahas nanti juga, kaki-kakinya kita bahas nanti juga. Tapi kita lihat dulu seperti apa desain di bagian tengah ke belakang ini. Decknya itu ya lagi-lagi ya sama dengan Lambretta, mirip banget bentuknya dan desainnya itu mirip banget. Termasuk rangka di tengah ini. Bedanya cuma dia sekarang tidak punya pedal rem di deck ini. Jadi remnya kiri dan kanan, karena kalau dulu kan ada buat pindah gigi di sebelah kiri, sekarang dia tidak pindah gigi karena matic. Jadi di sebelah kiri itu adalah handle rem. Jok dan depan dan belakang itu juga mirip banget deh. Nah ini kita lihat nih joknya nih. Dia depan dan belakang, joknya yang depan ini lebar banget. Dan kalau kita lihat, nggak tahu gimana caranya buka jok depan ini. Karena kalau
dilihat dia bagian tangkinya juga nggak ada fuel lid-nya di sekitar sini. Jadi kami menebak pertama kali lihat skuter ini, fuel lid-nya atau tangki bahan bakar itu lubangnya ada di bawah jok depan ini. Dan buka jok depan ini itu nggak pakai tombol, nggak pakai apa, tinggal diangkat aja. Nah, dengar nggak tadi bunyinya? Krek. Ya, karena jok depan itu nempel di bawahnya ini dengan suction cap. Ada 6 suction cap di bawahnya, dan pada saat kita tutup, kita dudukin, suction cap-nya akan megang sehingga dia nggak kemana-mana. Lucu ya? Nah, di bawah sini ada tangki bensin saja. Jadi di bawah jok ini baik depan dan belakang itu tidak ada bagasi. Bagasinya cuma bagasi kecil di depan sini. Jadi di bawah ini nggak ada bagasi sama sekali, cuma bener-bener tangki bahan bakar, dan jok belakang ini nggak bisa dibuka. Dibukanya hanya dengan baut nih. Ada baut di sini, bisa dibuka pakai obeng, sehingga pada saat dibuka dia jadi seperti single seater. Terus beralih ke belakang, di belakang jok belakang ini dia ada semacam rak, dan ini adalah peranti standar. Dan banyak sekali yang bisa dilakukan dengan rak ini ya, Anda bisa bawa barang dan segala macam. Dan kayaknya ada aksesorinya untuk sandaran buat penumpang. Kita lihat ke depan sekarang. Dan dia bodinya semua logam ya bro. Jadi rangkanya monokok, dia dari depan ke belakang sini itu full rangka besi. Oh ya, tadi di bawah sini nggak ada bagasi, dan tangkinya itu 11 liter ya. Jadi ini semuanya besi nih. Dan ternyata di bawah sini, ini besi juga. Ini baru plastik. Jadi bagasi depan plastik. Ini plastik dasinya. Spakbor depan plastik. Ini juga pasti plastik. Besi semua, termasuk tepong ini besi kiri dan kanan, dan tepongnya bisa dibuka. Jadi kalau mau servis mungkin bisa dibuka sehingga bisa akses lebih luas lagi di bagian dalam sini. Di sini ada semacam penutup, dan kalau dibuka itu ada aki di sana. Akinya cukup besar dengan bodi yang retro ini, tapi ternyata dia tampilannya sudah modern. Karena kalau dinyalakan kontaknya, lampu depannya keren ya. Dia terpisah atas dan bawah, dan di tengah-tengah sini ada semacam panel gitu, tulisannya Royal Alloy. Cantik sekali, semuanya sudah full LED. Di depan lampunya LED, di belakang lampunya LED. Lampu belakang, lampu rem, di depan juga lampu depan, lampu jauh. Ada passing lampnya. Mantap ya. Begitu juga dengan lampu sen, depan dan belakang, kiri kanan semua sudah full LED. Dan Anda dapat tombol di sebelah kanan ini, itu lampu hazard. Menarik semuanya, tampilannya retro, old school, tapi lampunya terang banget ya kan. Nanti kita cobain kalau malam itu. Wah, cahayanya top. Ntar kita lihat di video ya pada saat riding. Tapi sekarang kita lihat dulu bagasinya. Jadi kuncinya masih kunci biasa ya kan. Tapi ini slotnya beda ya. Ya biasa, kunci stang kiri, terus ini hidup. Ternyata ada juga bisa kuncinya ini digeser lagi ke kanan, itu mati. Lalu digeser ke kanan lagi, itu bisa kunci stang juga. Jadi aneh. Ini terus terang ini baru kita temuin di sini. Bentar nih, agak susah masuk kuncinya. Susah Duk. Bentar Duk. Oke. Nah sekarang kita coba buka bagasinya dengan kunci yang sama. Dia juga bisa buka bagasi. Bagasinya bisa dikunci dengan kunci ini. Oh ternyata nggak bisa. Berarti cuma bisa buat buka aja. Bagasinya ya so-so lah ya. Nggak bisa buat naruh botol minum. Tapi Anda bisa naruh sarung tangan di sini. Ada kompartemen buat handphone. Di sini juga lumayan besar. Dan ada toolkit disediakan di sini. Ada lubangnya di bawah situ. Toolkitnya cukup lengkap ya. Ada kunci busi, ada kunci-kunci, ada kunci L, dan ada spanner. Ini ada spannernya. Spanner ini bisa buat nyetel shock breaker. Lihat kita depan ya, kita coba setel shocknya seperti apa. Terus di dalam bagasi ini juga ada USB charger. Itu
5 volt 2 ampere, jadi nggak usah nyediain mobile charger lagi. Sini udah langsung USB, bisa langsung buat ngecas gadget. Dan di sebelahnya ada tombol warna merah. Itu ternyata tombol buat trip meter. Jadi ntar kita bahas pada saat ngebahas speedometer, oke? Oke, tadi itu bagasinya, dan buat bawa barang seperti layaknya skuter retro ya, itu pasti ada pengaitnya. Dan pengaitnya kalau di Royal Alloy ini ada di bawah setang di sini, di sebelah kunci kontak. Ini ada pengait, tapi pengaitnya jadi kalau Anda bawa barang jadi nutupin bagasi yang kotak ini. Gak ada pembawa barang di sini, jadi pengaitnya hanya satu di situ saja. Spionnya warnanya hitam, jadi skuter ini itu hanya bagian tertentu saja yang berwarna krom seperti list lampu ini, juga rak bagasi itu warnanya krom tapi dia banyakkan bernuansa hitam ya. List tebeng ini juga hitam, terus spion ini juga hitam, dan spionnya bentuknya ya agak-agak oval gitu. Oh ya, ada satu lagi yang bernuansa krom, yaitu di dasinya ini ada, di ujungnya ada nuansa krom, dan di dalamnya ada klakson. Bunyinya begini nih. Dengan komposisi bodi seperti tadi, hasilnya adalah dia punya bobot sekitar 130 kg, dan cakep sih ya bodinya ya. Banyak sekali yang melihat motor ini pada saat kita bawa keliling-keliling tadi, dan bodinya juga panjang, enak buat boncengan. Joknya ya cukup empuk ya kan, apalagi lebar ya. Cuman dia memang agak tinggi. Nanti kita akan cobain seperti apa kalau saya yang naik, dan misalnya Brian yang naik yang tingginya sekitar 170 cm. Dan buat pembonceng ada, udah disiapin nih. Jadi nggak harus ke depan, tapi dia ada footstep di bawah sini. Cakep sih. Nah, langsung ke mesinnya. Dia mengandalkan mesin baru ya, modern lah gitu. Karena jadi mirip sama skuter-skuter Matic yang ada di pasaran saat ini. Mesinnya 4 tak, jadi tidak 2 tak lagi, dan nggak ada starter di kiri atau di kanan. Kalau di kanan sana ada knalpot, kalau di kiri itu box CVT. Mesinnya 150 cc, tenaganya 13,1 daya kuda, dan torsinya 12 Nm. Itu didapat dari mesin 1 silinder tadi, pendinginnya pendingin udara, dan punya 4 klep. Jadi mesinnya digabung dengan CVT ke roda belakang. Rodanya cukup besar ya, karena dia pakai roda 12 inci, di depan 110, di belakang 120 mm, dan shock breakernya itu lucu karena di depan suspensinya tuh masih mirip sama yang skuter yang lama ya, itu Lambretta. Jadi di depan tuh pakai lengan ayun, dia forknya 2, dan suspensinya juga 2. Dia ada setelannya, jadi setelan prabeban. Dia di depan pakai model ulir, jadi Anda dengan spanner itu bisa nyetel shock breaker depan agak keras atau dibikin agak empuk, itu lumayan jauh setelannya, bisa sampai sekitar 10 cm dinaik turunin. Dan kalau kita sih seneng di setelan yang agak-agak tengah gitu, dia lumayan enak meredamnya. Dan shock breaker depan itu ternyata di belakang juga shock breakernya ganda, dia punya 5 setelan prabeban. Nggak kelihatan kalau lihat dari luar bodi ya, tapi begitu ngolong kelihatan shock breakernya di sini 1, di sebelah kanan 1, dekat knalpot, dan semuanya bisa di setel. Nyetelnya tapi kayaknya harus buka tepung karena spannernya nggak muat nih kalau di sini. Ya. Lalu remnya, nah dia punya rem juga cukup kuat ya. Remnya cakram dua-duanya di depan dan belakang, diameternya sama 200 mm di depan dan di belakang, ukurannya sama, dengan kalipernya juga mirip, dan semuanya sudah ABS depan dan belakang. Dia dilengkapi dengan 2 standar ya. Ini adalah standar tengah, dan lalu ini adalah standar sampingnya. Kalau di standar samping mesinnya nggak mau hidup. Coba kita nyalakan mesinnya. Tapi masih bisa starter. Tapi mesinnya nggak hidup. Jadi cut off-nya hanya mungkin di pembakaran. Tapi dia masih bisa cranking. Lalu kalau di standarin tengah cukup mudah ya, karena nggak usah ngangkat bagian belakang sini. Ini motor berat loh kalau diangkat belakangnya. Padahal beratnya cuma 130 kg, tapi buat mindah-mindah motor ini mungkin karena nggak punya behel di sini ya, dan behel ini agak rendah nih,
rack-nya ini, jadi susah buat ngangkat-ngangkat. Tapi kalau buat standarin masih lumayan enak. Oke, sekarang kita coba duduk di atasnya sebelum riding ya. Tinggi joknya 770 mm. Buat saya sih nggak terlalu tinggi sebenarnya. Jadi buat Anda pun mungkin nggak terlalu tinggi juga, tapi syaratnya kayaknya duduknya harus agak maju ke depan. Jadi kalau duduknya belakang, dilihat masih ada sekitar satu telapak tangan saya di belakang sini. Kalau saya coba duduk ke belakang, ini buat riding enak banget, ya kan? Jadi lega gitu ke depannya. Tapi begitu macet-macet, nah lihat nih, saya dengan tinggi saya 185 cm saja, posisi kakinya agak ngangkang dan jinjit. Karena ngangkang bro. Tapi begitu maju dikit, ya oke, nggak ada masalah ya. Sekarang kita akan coba riding. Oh ya, satu lagi, posisi stangnya itu ya harus diakui ya, ini adalah desain retro, yang retro banget, memang benar-benar diterjemahkan dari desain zaman dulu ke sekarang, sehingga posisinya juga posisi retro. Kalau naik ini benar-benar jadi ingat sama Lambretta yang tua dulu, atau mungkin gayanya mirip-mirip sama Vespa yang two stroke yang di bawah tahun 70-an. Jadi mungkin Sprint, Super, VBB, ya kan? Itu posisi ridingnya mirip kayak gini nih, stangnya di bawah dan agak ke depan. Lihat, dari lutut saya dia jaraknya hanya 4 jari. Jadi pada saat riding agak-agak macet, mesti nyelip-nyelip kiri kanan, saya jadi gaya ridingnya mirip sama bawa Vespa tua atau Lambretta tua ya. Kita bawanya begini nih, kakinya ngangkang supaya nggak mentok. Oke, ini adalah dashboard dari Royal Alloy GP 150. Wah, sampai red line 2 kali ya. Dia benar-benar sudah full LED. Kelihatan di sini ada di atas, itu dia disediakan tachometer. Kita coba hidupin dulu mesinnya. Halus suara mesinnya ya. Dan Anda lihat di sini saya selalu ngerem karena skuter ini tidak punya parking brake lock, dan di sini lagi agak-agak miring, jadi saya harus benar-benar ngerem supaya dia nggak maju mundur. Nah ini yang agak aneh, dia walaupun kita berhenti kadang-kadang speednya jadi 1 atau 2 atau 3 gitu ya, balik lagi ke 0 ya nggak? Oke, informasinya apa aja? Di sini ada velometer, lalu ada voltmeter, itu tanda dari aki ya, dan ada odometer. Lalu odometer ini sebenarnya bisa diubah jadi trip meter, tapi di sini nggak ada tombol sama sekali nih. Nah, tombolnya ada di bagasi. Jadi kalau bagasinya kita buka dan ada tombol merah, kita lihat, nah dia bisa berganti menjadi trip meter. Odometer, trip meter. Kalau di trip meter kita pencet agak lama, trip meter jadi ngereset, jadi 0 lagi. Lalu tombol-tombolnya ada apa aja? Ya cuman ada, di sini ada tombol starter biasa ya, yang merah. Lalu ada tombol hazard. Di sebelah kiri ada tombol klakson dan tombol sen biasa. Ini mirip sama Honda nih. Paduannya atas sama bawahnya, di bawahnya sen, di atasnya klakson ya kan. Terus ada passing lamp. Nih passing lamp yang ke bawah nih. Jadi kalau dipencet ke bawah dia passing lamp. Di atas ini adalah high beam. Yuk kita coba jalan riding. Seperti yang sudah saya bilang tadi, posisi riding dari Royal Alloy GP 150 ini mirip banget sama rata-rata skuter Eropa lawas zaman sebelum 70-an. Jadi posisi duduknya sangat tegak dan stangnya relatif rendah, dekat dengan lutut. Buat yang ingin nostalgia, pas banget nih dengan posisi berkendara skuter ini. Apalagi pemandangan pengendara ke depan juga mirip sama rata-rata skuter Eropa lawas. Desain stangnya retro banget, ditambah lagi hand gripnya model botol yang tebel di tengah. Enak banget buat digenggam dan memang kental dengan nuansa retro. Akan tetapi, di bagian tengah stang itu terasa sangat modern karena speedometernya LED positif dan tampak jelas dan mewah. Nggak hanya di siang hari, tapi malamnya pun kian terang. Nanti kita coba deh pas malam. Posisi kaki lebih beragam karena bisa diatur mau maju mau mundur, mau ke kiri ke kanan, karena decknya panjang dan lebar. Dipadu juga dengan jok yang juga panjang dan lebar. Yang pasti posisi ini klasik banget.
Nah, buat yang bonceng, kenyamanan juga tetap prima. Meski joknya nggak selebar yang depan, tetapi tetap empuk dan nyaman. Kaki pun bisa nangkring di atas footrest yang bisa dikeluarkan dari bodi. Kenyamanan didukung shock breaker belakang yang cukup empuk, bahkan buat melewati lubang. Paduan damping dan reboundnya terasa pas banget. Hanya saja shock depan terasa agak keras. Sebenarnya redamannya cukup, namun sepertinya jarak main tidak terlalu panjang sehingga kerap terasa mentok. Nah, redaman suspensi ini enak banget buat bermain saat motor ketemu tikungan. Redamannya sangat baik saat aspal mulus dan terasa lengket di aspal dengan ban standar Pirelli Angel Scooter yang sangat lebar. Meski kalau ketemu jalan keriting lagi-lagi di depan kerap terasa mentok. Motor enak saja diajak rebah. Namun mesti sedikit memahami karakternya dengan posisi riding ini. Stangnya relatif rendah, membuat skutik ini memang lebih nyaman buat jalan santai ketimbang riding agresif. Termasuk ketika jalan pelan pun memang enaknya dibawa santai aja. Harap diingat, skutik ini punya radius putar yang cukup lebar, sehingga nggak bisa asal tusuk saat selap-selip di kemacetan. Bicara tenaga, rasanya biasa saja. Cukup padat di putaran bawah, dan enak buat stop and go. Harus diakui, pelintiran grip gasnya cukup jauh dari posisi diam sampai open throttle 100% terasa dalam banget, sehingga saat kira-kira udah gaspol nih, ternyata masih nyisa dan masih bisa dipelintir lagi, jadi masih bisa ngebut lagi gitu deh. Nah, tarikan putaran bawah dan menengah cukup galak, tapi terasa agak mengambang begitu meraih 70 km per jam. Mulai lambat diajak merangkak naik lagi kecepatannya, dan kami jarang mencapai 100 km per jam karena memang perlu trek yang cukup panjang untuk mencapainya. Data akselerasi bisa Anda lihat pada tabel berikut ini. Sedangkan konsumsi BBM-nya ternyata cukup bikin kaget. Karena ternyata irit banget. 1 liter bensin oktan 92 itu bisa menempuh 48 km dengan gaya berkendara santai atau econo-ride. Jadi kesimpulan kami, skutik retro ini pas buat riding santai sambil menikmati perjalanan. Toh sepanjang perjalanan kami jamin banyak mata yang akan melirik dan gak jarang yang sampai menoleh. Dan bertanya mengenai Royal Alloy GT150 ini. Karena selama sekitar seminggu kami ajak riding berputar-putar ibu kota, banyak yang bertanya mengenai Royal Alloy ini. Sangat menyenangkan, apalagi saat malam lampunya terang banget. Tuh lihat, pancaran sinarnya jatuh di atas aspal, wow, keren. Oh ya, satu lagi, sepertinya perlu sedikit upgrade di bagian belakang karena ban sangat dekat dengan bodi. Nah, saat hujan dan boncengan, kami merasakan cipratan air bisa mencapai punggung pembonceng. Tapi ini sih bisa diakali dengan pakai kepet, biar tampilan makin retro dan makin klasik. Oke Riders, itu tadi hasil review kita terhadap Royal Alloy GP150. Dia menjadi satu pilihan ya. Kayaknya sekarang jadi satu-satunya pilihan yang punya bodi desainnya skuter klasik, retro, yang panjang. Dan kayaknya jadi cuman dia doang nih yang ada di Indonesia saat ini, karena Lambretta nggak gitu kedengeran, Peugeot juga nggak gitu kedengeran. Jadi tinggal dia sama Vespa yang punya desain cukup retro. Oke, bagaimana pendapat Anda? Silahkan tinggalkan komentar Anda di bawah. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai habis, dan terima kasih yang sudah share ke teman-teman. Terima kasih buat Anda yang sudah subscribe ke Autorider. Silahkan subscribe Autorider kalau Anda belum. Dan bagikan juga video-video ini ke teman-teman Anda yang butuh informasi mengenai sepeda motor terbaru, khususnya Royal Alloy. Oke, jangan lupa main-main ke website kami juga, www.autorider.com. Follow kami di sosial media, di autorider.com, di Instagram kami, dan Facebook fanpage kami di autorider.com. Oke, sampai jumpa di video kami yang lain. Dah.